Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu di malam pemahaman Alkitab untuk kita bisa tetap memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah pemahaman Alkitab di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, memberkati jemaatmu yang hadir di saat malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Di minggu-minggu ini kemudian kita bertemu dengan ada istilah kemerdekaan. Merdeka, itu yang sering kita dengar di minggu-minggu ini. Kampung-kampung di servis dikasih umbul-umbul seperti merayakan sesuatu yang sangat besar. Rumah-rumah ada bendera, transportasi juga ada bendera Indonesia. Betapa pentingnya satu kemerdekaan, betapa pentingnya sebuah kemerdekaan bagi kehidupan berbangsa, juga bagi kehidupan setiap orang, juga bagi kehidupan semua manusia. Semua pengen merdeka, semua ingin merdeka, semua ingin bebas, bebas dari belenggu, bebas dari keterikatan, bebas dari banyak masalah, bebas dari semua hal yang mengikat kehidupannya. Bapak Ibu, jemaat GPPS yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan coba melihat bagaimana kemerdekaan bagi orang Kristen. Bagaimana kemerdekaan bagi orang Kristen. Maka tema di malam hari ini yang menjadi penting bagi pemahaman kita adalah kemerdekaan bagi orang Kristen. Saya akan baca ayat di Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka artinya tidak terikat, lepas dari tuntutan. Jadi merdeka itu arti sebenarnya tidak terikat, tidak ada hal lain yang mengikat, tidak ada hal lain yang membuat orang tersebut tidak bebas bergerak atau lepas dari tuntutan. Jadi kalau orang-orang yang sekarang menjadi terpidana, menjadi orang-orang yang diikat dengan peraturan-peraturan tertentu, itu juga disebut orang yang tidak merdeka. Jadi merdeka itu adalah lepas dari tuntutan. Kemerdekaan sangat berharga. Bahkan untuk merayakannya saja kita ini
sekarang ini membenahi apa yang bisa dibenahi agar kemerdekaan itu meriah, agar memperingati kemerdekaan itu meriah. Sesuatu hal yang sangat berharga. Semua orang ingin merdeka, berjuang untuk merdeka, berusaha untuk merdeka, ingin lepas dari keterikatan, berjuang agar lepas dari keterikatan. Banyak orang juga yang melakukan banyak hal. Misalkan orang yang lagi terikat dengan hukum, maka dia membayar pengacara, maka dia membayar orang-orang yang mengerti hukum, ahli-ahli hukum. Bahkan orang yang tidak terikat dengan hukum, pengen mengerti hukum, juga berusaha agar bisa dan menyewa, membayar orang-orang yang mengerti hukum. Orang ingin keluar dari aturan. Kebebasan itu adalah keluar dari aturan. Jadi ada aturan yang mengikat, orang-orang ingin bebas. Itulah merdeka. Ada keinginan untuk bebas tanpa terikat dengan orang lain. Ada keinginan untuk bebas mengatur diri sendiri. Sepertinya melepaskan diri dari status kita sebagai makhluk sosial yang terikat dengan yang lain. Itu kemerdekaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang-orang ingin bebas, seringkali kemerdekaan itu diartikan menjadi sangat luas, menjadi sangat besar. Seakan-akan tidak perlu lagi ada hal-hal yang membuat kita teratur. Aturan itu membuat kita teratur. Tetapi banyak orang yang ingin lepas dari hal tersebut. Bebas semaunya sendiri, melakukan hal yang dia suka, menjalani hidup tanpa peduli kehidupan orang lain. Ada orang yang mau seperti itu banyak, sampai melanggar haknya orang lain. Mereka terkadang harus diberi pengertian bahwa kebebasan itu tidak juga mengikat orang lain. Kebebasan mengikat seluruhnya. Kebebasan ada aturan-aturan main yang diperlukan. Kebebasan tidak bablas untuk tidak menghargai kebebasan orang lain. Puji Tuhan, di malam hari ini kita belajar tentang kemerdekaan kekristenan, kemerdekaan dari perspektif orang Kristen. Kemerdekaan dari perspektif orang Kristen adalah bebas dari dosa dan bebas dari kuasa kegelapan. Kemerdekaan kekristenan adalah hidup dalam anugerah Allah. Kemerdekaan kekristenan adalah hidup di bawah kasih karunia Allah. Kemerdekaan kekristenan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk melayani sesama. Kemerdekaan kekristenan juga berarti hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Itulah kemerdekaan menurut kekristenan. Kekristenan, orang-orang Kristen yang merdeka, batas-batas itulah yang ada. Maka orang tersebut disebut merdeka. Maka kemerdekaan kekristenan tetap memiliki tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Kemerdekaan kekristenan anugerah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, apabila sudah mengalami kemerdekaan, maka seseorang hidup tanpa intimidasi, hidup tanpa takut, tanpa tekanan, hidup dengan potensi yang maksimal, hidup tanpa ada yang harus dipikirkan, yang mengikat dia, tidak bebas melakukan sesuatu, dan banyak lagi. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang kita harapkan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang kemerdekaan, kita ambil salah satu contoh. Seseorang yang ingin sekali bebas dari hal-hal tersebut. Daud menulis di dalam Mazmur pasal yang ke-6. Saya akan baca saja ayat yang ke-5 dan ke-6. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?
Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan Mazmur ini oleh Mazmur Daud, ini kelihatan Daud ini begitu tertekan, begitu terintimidasi, begitu takut menghadapi masa depannya, begitu takut sehingga dia tidak merdeka, tidak bebas melakukan hal yang menurut Tuhan baik, tidak bebas melakukan kehendak Tuhan. Kata yang dipakai untuk dunia orang mati di ayat yang ke-6 ini adalah Sheol, yang lazimnya diterjemahkan sebagai tempat yang gelap. Jadi tempat yang sangat gelap dan di mana tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Jadi Daud membayangkan bahwa pada posisi sekarang ini dia berseru kepada Tuhan karena dia ada di dalam suatu tempat yang tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, tidak terkonek lagi dengan Tuhan. Dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan di dunianya saat itu, sehingga dia merasa gelisah, dia merasa takut, dia merasa ada yang kurang di dalam hidupnya, dia merasa banyak yang menggoncang dia, mengintimidasi dia, melakukan banyak hal yang tidak sepatutnya dia rasakan. Daud merasa berada sangat jauh dari Tuhan, sehingga tidak terkonek, tidak bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Daud ingin merdeka, Daud ingin bebas dari hal tersebut, Daud ingin pergi dari keadaannya itu, mendekat kepada Tuhan, merdeka dari penderitaan itu, merdeka dari keterikatan itu, menyebabkan dirinya bisa, dia rindu sekali berhubungan dengan Tuhan, dia rindu sekali berada di hadirat Tuhan, dan dia rindu sekali Tuhan selalu bersama dia. Tetapi saat ini, saat dia menuliskan Mazmur, dia merasakan bahwa dia sangat jauh dari Tuhan, tidak terkoneksi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Daud, kemerdekaan adalah terhubung dengan Tuhan. Pada saat dia berada di tempat yang tidak bisa connect sama Tuhan, dia sangat menderita. Pada saat dia berada di tempat yang jauh dari Tuhan, dia merasakan jauh dari Tuhan, dia sangat menderita. Kemerdekaan yang dia butuhkan, kemerdekaan yang dia inginkan adalah selalu terhubung dengan Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan, selalu ada di mana Tuhan ada. Itu kemerdekaan yang diinginkan oleh Daud. Bapak Ibu, banyak orang yang menginginkan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang seperti apa? Kemerdekaan kekristenan, kemerdekaan yang diinginkan oleh Daud adalah kemerdekaan di mana dia bisa terhubung dengan Tuhan, di mana dia bisa berada di hadirat Tuhan. Itulah kemerdekaan yang diinginkan oleh Daud. Bagaimana dengan kita? Memahami kemerdekaan kehidupan kita tidak segampang memahami bagaimana kita yang hidup selama ini. Di saat kita merasa ingin bebas dari satu aturan, akan ada aturan lain yang mengikat. Pada saat kita melangkah dari salah satu aturan, akan ada aturan lain yang mengikat. Begitu seterusnya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang benar-benar bebas. Tidak ada yang benar-benar merdeka. Tidak ada yang benar-benar lepas dari keterikatan. Hanya karena Tuhan kita bisa bebas. Hanya karena Yesus kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Sebagai manusia, tidak. Bahkan Daud sendiri pun tidak. Sebagai manusia, kita tidak bisa. Tetapi Tuhan sudah membisakan kita. Tuhan sudah membawa kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari keterikatan, dari belenggu, hanya karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Daud, itulah yang harus kita miliki.
pada saat kita berada di tempat yang kita merasa kok Tuhan tidak ada, ingatlah Tuhan itu ada. Tapi bagaimana sikap kita, kerinduan kita, seperti kerinduan Daud. Dia ingin merdeka, dan kemerdekaan yang dia harapkan adalah berada di hadirat Tuhan, sehingga dia bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Kemerdekaan yang kita pikirkan pada saat ini, kemerdekaan yang diharapkan oleh banyak orang selama ini adalah merdeka dari ekonomi, merdeka dari penyakit, merdeka dari keadaan sosial, merdeka dari banyak hal yang secara harafiah itu adalah fisik. Tetapi Daud mengharapkan dia merdeka, bisa berhubung dengan hadirat Tuhan. Apakah karena Daud kaya? Tidak, dia menulis ini pada saat dia sedang tersesah. Dia jadi bahan gunjingan orang. Dia bahan olok-olokan dari raja-raja di sekitarnya. Dia bahkan menghadapi pemberontakan-pemberontakan di dalam kerajaannya sendiri. Tapi itulah Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita tahu kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan bagaimana dapat berhubung dengan Tuhan. Bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan, bagaimana tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Karena apapun yang kita rasakan, pada saat Tuhan berada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Pada saat Tuhan menjadi penolong kita, apa yang tidak bisa dia lakukan? Pada saat Tuhan yang menjadi perisai kita, apa yang tidak bisa dia tahan? Itu yang perlu kita pegang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memahami kemerdekaan kekristenan agar kita bisa benar-benar merdeka, merdeka dari segala sesuatu, merdeka dari segala situasi, karena Tuhanlah yang ada di pihak kita, karena kita benar-benar berada di hadirat Tuhan seperti apa yang dirindukan oleh Daud. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, karena Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan, menolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memberikan kerinduan di dalam setiap hati untuk benar-benar merdeka dan ingin berada di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.